Saudara yang dimuliakan Allah, ingat, kalau ngomong ahli ibadah, iblis ahli ibadah. Saudara tahu siapa iblis namanya dulunya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما يختص برحمته من يشاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tiada satu kalimat yang paling indah yang pantas untuk keluar dari lisan yang penuh khilaf dan dosa ini kecuali puja, puji, sembah, syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenan ridha, inayah, bimbingan, izin restunya kita mampu duduk bersama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan keikhlasan kita menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah ini, Allah akan turunkan rahmat maghfirahnya kepada kita, sehingga hidup dan kehidupan kita ke depan nanti lebih barokah lagi. Sholawat serta salam terbingkai dengan cinta, semoga Allah perkenankan selalu tercurah kepada seluruh daripada para nabi dan rasul yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus untuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang paling indah sejagat. Tiada manusia yang paling indah kecuali beliau. Indah rupanya, indah fisiknya, indah tutur katanya, indah akhlaknya, indah budi pekertinya, pun indah visi dan misinya. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap salawat, cinta, rahmat selalu tercurah kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tanpa rahmat Allah manusia itu akan celaka. Tanpa kasih sayang Allah manusia itu kagak bakal menentu arah. Tanpa rahmat Allah gelap dunia, gelap kubur, gelap pula akhirat. Tidak ada satupun seorang anak manusia, bahkan Nabi dan Rasul, masuk pintu surga dengan amal ibadah. Tidak. Loh, bukankah Ramadan yang baru kita lewati versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang puasa Ramadan sebulan suntuk imanan wahtisaban, semata-mata panggilan iman dan mengharap rahmat ridho Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu
atau yang akan datang. Ditambah lagi ada satu pintu surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang puasa Ramadan. Pintu itu disebut Babur Rayyan, pintu Rayyan. Tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang puasa Ramadan. Betul. Mau itu ibadah puasa, ibadah salat, ibadah sedekah wajib atau sunnah, ibadah umrah, ibadah wajib, semua rangkaian ibadah itu adalah cuma media, cuma wasilah agar turun rahmat Allah. Kalau ada ibadah tidak turun rahmat Allah, inilah yang disindir oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Rasul katakan, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak umatku yang puasa Ramadan, sedikit pun kagak dapat pahala. Jangankan di surga, di emperan surga kagak ada. Sampai daftar namanya ada di jurang neraka. Mungkin puasanya full, mungkin tarawih kagak pernah bolong, mungkin dia sanggup untuk menahan lapar dan haus, namun perutnya ketika dia puasa dia tidak mampu menahan makan hasil haram. Puasa si puasa korupsi jalan terus, puasa kagak pernah bolong sampai ngeludah terus biar dipikir orang yang khusyuk puasa. Tapi dagang ngurangin timbangan, dagang ngurangin takaran, uang banyak hasil nipu jangan bangga, uang banyak hasil modus jangan bangga. Saudara, tidak ada satupun seorang anak manusia hidupnya akan bahagia dunia akhirat, tapi makanannya makanan yang haram. Saudara, di dalam ajaran kita ada seorang manusia yang doanya pasti dikabul dijabah oleh Allah. Salah satunya adalah doaul musafir, doanya seorang musafir. Termasuk di situ seorang ustaz, dai, ulama yang menyiarkan agamanya. Termasuk doa para santri-santri yang berjalan dari rumahnya mencari ilmu. Termasuk musafirnya karena silaturahim apa saja. Yang penting silaturahimnya bukan maksiat. Di tengah kondisi safarnya dia, doanya diijabah oleh Allah. Dalam kitab Al-Fathul Hadi, Al-Fathul Mubin ala syarhi Al-Hadis Al-Arba'in, dijelaskan saudara ada hadis sahih ketika Rasulullah memberikan satu ilustrasi. Ada seorang musafir al-bara ash'asa yamuddu yadayhi fis sama, ya Rabb, ya Rabb. Rasulullah baginda Nabi Muhammad bercerita, ada seorang musafir yang berjalan dengan jalan yang penuh positif. Setiap malam dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Badannya berdebu, tubuhnya letih dan lemah. Setiap malam dia mengangkat kedua tangannya. Apa kata Rasulullah? Wa fi mat'amihi haram. Makannya hasil daripada yang haram. Minumnya beli pakai uang haram. Beli bajunya dari uang haram. Wa ghuzya bil haram. Diberikan gizi termasuk kepada anak istri hasil haram. Maka kata Rasulullah, fa anna yustajabu lah. Bagaimana doa ijabah? Ini saudara, praktek ibadah yang menyentuh langsung secara vertikal kepada Allah. Doa, sering doa tapi tidak turun rahmat Allah. Apa sebabnya? Ada yang salah, makannya yang haram. Mungkin juga puasanya bisa di mulut mingkem. Ini mulut kagak makan, kagak minum, kagak merokok, kagak macam-macam. Tapi mulutnya belum bisa nutup daripada gibah, ngomongin orang, fitnah orang. Inilah yang disebut wala taj'alna minal asqiyal mardudin.
Janganlah kau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang celaka yang ditolak puasa kami. Saudara yang dimuliakan Allah, lah momentum Idul Fitri, Lebaran hari raya kita. Mau yang puasanya benar kagak benar, Lebaran juga. Mau yang puasanya ditolak, diterima, Lebaran juga. Mana yang terima puasanya pakai baju baru, yang kagak diterima baju baru juga. Yang kagak puasa pakai makan ketupat, yang puasanya full makan ketupat juga. Untuk apa, saudara? Kalau setiap tahun puasa, taraweh, bukber, acara keagamaan, lebaran, takbiran, kelar gitu aja. Saudara yang dimuliakan Allah, ingat, kalau ngomong ahli ibadah, iblis ahli ibadah. Saudara tahu siapa iblis namanya dulunya? Namanya iblis dulunya bukan iblis, Azazil. Azazil itu bahasa Arab kuno, artinya makhluk yang sangat dimuliakan Allah. Azazil tubuhnya cakep, punya sayap 4, wajahnya ganteng, jadi dambaan, idaman dan kebanggaan seluruh malaikat Allah. Kalau kita tahu panglima malaikat itu kan Jibril. Ingat, di atasnya ada lagi, bahkan 2000 tahun menjadi penasehat malaikat. Itu Azazil yang kemudian jadi iblis. Jadi iblis itu pernah menjadi guru spiritual, penasehat malaikat 2000 tahun, saudara nggak tanggung-tanggung. Turun derajatnya. Azazil itu artinya yang dimuliakan Allah. Kenapa berubah jadi iblis? Yang maknanya al-matrud an rahmatillah, yang dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah. Sebabnya cuma satu, dibilang ahli ilmu iblis, dibilang ahli ibadah iblis, sakti mandraguna iblis juga. Kurang apa iblis? Cuma satu, sombong. Allah turunkan pemimpin baru, namanya Adam. Adam diambil dari kata adi, campuran tanah-tanah yang ada di dunia. Dari mulai lapisan tanah paling bawah sampai paling atas itu campurannya, setiap elemennya, setiap mineralnya. Jadilah Nabi Adam. Makanya Adam itu ahli campuran. Diciptakan dari tanah sebagai khalifah baru di muka bumi ini. Ayo malaikat, sujudlah penghormatan kepada satu khalifah pemimpin baru sebagai penghormatan kepadanya. Fasajadu, semuanya sujud, bukan sujud penghamba, tapi sujud penghormatan. Illa iblis, kecuali iblis kagak mau sujud. Di dalam Al-Quran terjadi dialog antara Allah dan iblis. Wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud terhadap makhluk sebagai khalifah baru yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Apa jawaban Azazil? Ana khairun minah, saya lebih baik dari dia. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, membakar, merona, semuanya luntur. Tapi kau ciptakan khalifah Adam dari tanah, yang dia satu injak-injak gengsi dong. Kalau bahasa kita, maka malaikat yang semua sujud kepada Nabi Adam, mereka semuanya rahim, dirahmati Allah. Tapi tidak dengan Azazil yang akhirnya menjadi iblis, bukan rahim, dikasih titik satu, rajim. Makanya sering kita baca sebelum baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah iblis. Nah itu setan bukan iblis, sama juga setan itu anak cucunya iblis, sebagaimana manusia anak cucunya Nabi Adam. Saudara yang dimuliakan Allah, yuk kita tulis. Bagaimana Ramadan, puasa agar turun rahmat Allah?
Bagaimana sholat kita, sedekah kita, ibadah kita biar turun rahmat Allah? Tentunya dulu pakai ilmu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzadun min qabla muqta'idil wasan. Syekh Ibn Ruslan mengatakan seperti seorang orang yang beramal ibadah dan pakai ilmu, maka ibadah wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudan la tuqbal. Setiap orang yang beramal ibadah dan pakai ilmu, maka ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Itu contoh ilmu fikihnya mantap, syarat-syarat rukun-rukun sholatnya yang mantap, syarat-syaratnya dikerjain, rukun-rukun sholat dikerjakan pula, sah, oh sah. Apakah diterima sholatnya kita? Ntar dulu beli pakaiannya uang apa? Lagi sholat mikirin apa? Ini dalam jeroan kita uang apa? Sampai sebegitunya. Karena Rasulullah sayang sama kita. Jangan sampai umur sia-sia. Siapa orang umur 40 tahun walam yaghlib khairuhu 'ala syarri, kebaikan pahala ibadahnya belum tutup maksiat masa mudanya, faliyakajahaz ilan nar, siap-siap masuk neraka jahanam. Kanjeng Rasulullah, bukan kita. Kenapa seperti itu? 40 tahun umur penentuan surga atau neraka. 40 tahun kemantapan spiritual seorang anak manusia, hingga Rasulullah pun diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Keharmonisan rumah tangga pun dipertaruhkan. 40 tahun pun Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Banyak rahasia 40. Kalau sampai 40 ke sana mungkin glodor, mungkin jauh dari masjid, mungkin jauh dari musola, mungkin jauh dari ulama, mungkin jauh dari ustaz, mungkin jauh dari Al-Quran. Lah yang dekat masjid, dekat musola, dekat Quran aja belum tentu masuk surga, apalagi yang jauh. Saudara yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang sahabat Rasulullah, khalifah kedua. Dan jangan lupa, beliau adalah mertua baginda Nabi Muhammad juga. Saudara, keterbatasan waktu dalam media khutbah Jumat ini, singkat cerita, suatu saat beliau wafat, dibunuh oleh seorang munafik. Orang Yahudi masuk Islam bukan untuk beriman, bukan untuk menjalankan syariat Islam, bukan panggilan hati nurani, tapi masuk ajaran Islam, masuk ke pertahanan terdepan untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Faris Ad-Dumi'ah, subuh terakhir beliau, di belakangnya rupanya ada Abu Faris seorang munafik, sudah melumuri sebelah pisaunya dengan racun yang sangat mematikan. Ditusuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wasilah itu beliau wafat. Saudara yang dimuliakan Allah, wafatnya Umar bin Khattab, Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Malam pertama di alam kuburnya, seluruh kaum muslimin muslimat yang cinta, yang loyal, yang ikhlas terhadap beliau dimimpikan oleh Allah di waktu yang sama, malam yang sama, semua yang kumpul juga di alam mimpinya. Umar bin Khattab sudah di surga Allah. Jika cerita ini sahabat dalam mimpinya pada pengen juga masuk surga. Duhai Tuan Guru, wahai Khalifah, amalannya apa sih? Kita juga pengen masuk surga. Apakah engkau mertua Nabi? Masih mertua mah. Kalau bahasa kita, bang, surga bukan tempat KKN. Kagak peduli mertua, anak bahkan Nabi pun kagak jaminan surga. Kalau dengan rahmat Allah baru. Lalu dan apa? Apakah engkau tahajudmu yang ratusan rakaat? Tidak. Apakah baca Qur'anmu yang melampaui batas kemanusiaan biasa? Tidak juga. Apakah saking tegasnya engkau memutuskan satu hukum sampai antara anjing
dan babi serta kambing di satu kandang. Tidak. Kau tahu ini tema khutbah kita, saudara. Aku masuk surga dengan alasan ini. Suatu saat aku lewat ke pasar Bukas. Di pasar itu ada pohon besar. Di bawah pohon besar itu ada seorang anak kecil yang megang anak burung yang baru jatuh dari sarangnya di atas. Gak bisa terbang, makan juga masih dilolohin sama induknya. Maka aku kadir itu anak. Aku bayar, aku beli itu anak burung dengan harga yang sangat mahal. Apakah aku rawat? Tidak. Apakah aku jual? Tidak. Anak itu pergi, maka itu anak burung. Aku naik lagi ke pohon yang besar. Aku taruh di sangkarnya, di sarangnya. Seraya induknya melepaskan sayapnya. Seraya dia mengatakan terima kasih Tuhan, kau kembalikan buah hati, kau perlukan berterima kasih. Rupanya kasihan saya terhadap anak burung itu, turun rahmat Allah. Itulah yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Bukan sujudku, bukan tilawahku, bukan Mekah Madinahku, bukan zikranku. Apa artinya ibadah tanpa turun rahmat? Saudara yang dimuliakan Allah, yuk perbanyak ibadah, perbanyak kita punya amalan. Tapi ingat, lakukan karena Allah dan dengan ilmunya. Mudah-mudahan dengan sebab ibadah tersebut Allah turunkan kasih sayangnya. Inilah Idul Fitri, kembali kepada suci dari dosa dengan ilmu dan iman. Mudah-mudahan Allah bukan lagi kita dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan semua rezeki kita, Allah berikan keluarga kita jangan sampai hancur, jangan sampai cerai, jangan sampai porak-poranda. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, anak kita saleh dan salihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi من الآية الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الفقه والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصرنا على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا ودبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواق وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله